min quwwati wa min ribatil khair turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhu nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Anu dihormat Ketua DPD Melanis Bapak Haji Dadang, anu dihormat Ketua Pemanis Kabupaten Ciamis Haji Muhammad Syarif Hidayat, oge Bapak Jenderal di Jakarta, para ibu, para bapak, hadirin wal hadirat rahimahumullah. Puji syukur disangkakan ke Allah, salawat mudah-mudahan diluhikeun ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah urang sadayana biasa kempel nganyung dina raraga memastikan sikap oge kebulatan tekad kangge ngiring mensukseskan perhelatan pesta demokrasi dina tahun 2024 anu meliputi pemilu presiden, pileg, pemilu legislatif baik tingkat pusat, provinsi, sareng daerah, oge pemilihan DPD Dewan Perwakilan Daerah. Mudah-mudahan kontribusi urang mampu merubah kondisi bangsa Indonesia makin maju, makmur, berkeadilan, sehingga naon dicanangkeun Indonesia Emas 2045 akan tercapai insyaallah. Bapak Ibu wargi sadayana, upami urang membaca kilas balik tentang sejarah Indonesia. Sejarah Indonesia teh dibagi karena tim fase. Keberapa fase itu Pak? Hiji, Indonesia sebelum menjelma menjadi entitas negara bangsa, itu adalah kerajaan-kerajaan yang tersebar. Tapi Indonesia pernah menjadi raja yang sangat terkenal, yaitu Kerajaan Majapahit dengan Raja Hayam Wuruk, patinya Gajah Mada, dan teritorial kekuasaannya Nusantara yang meliputi Asia Tenggara hari ini dulu adalah Nusantara. Selanjutnya Indonesia di fase yang kedua, Indonesia masuk pada kondisi negara yang terjajah oleh imperialisme. Belanda 350 tahun, datang Portugis, datang Inggris, datang Jepang, dan Indonesia menjadi merdeka. Anu periode satu orang bahwa dari rentetan sejarah para pahlawan itu mayoritasnya adalah tokoh ulama pergerakan aktivis muslim. Jadi upami kurang kapungkur mengenal Haji Zainal Mustafa di Tasikmalaya, ada Kiai Haji Abdul Halim di Majalengka, Kiai Haji Ahmad Sanusi di Sukabumi, ayat Tuanku Imam Bonjol, ayat Pangeran di Penogoro, Sultan Ternate. Bahkan di sejarah yang disebutkan Thomas Matulesi, itu nama aslinya seorang pejuang muslim, Ahmad Lusi. Jadi bangsa urang teh investor utamanya adalah para ulama, aktivis muslim, tokoh pemuda. Selanjutnya cikal bakal perjuangan bangsa urang tahun 1908
anu ayeuna diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional, cikal bakalnya adalah seorang sosok yang bernama Budi Utomo. 20 tahun kemudian lahir naon disebutkan Sumpah Pemuda tahun 1928 yang menyatukan seluruh elemen bangsa, yang Jawa, yang Sumatera, yang Ambon, yang Borneo, yang Islam, yang Kristen bersatu menyatakan satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, yaitu Indonesia. Dan 20 tahun kemudian Indonesia merdeka. Jadi perjalanan IRT hasil jerih payah para ulama, para pejuang. Nah, naon anu bade dicandak dina perjalanan sejarah bahwa bangsa urang genetikana adalah genetika, silsilahna adalah silsilah para pejuang. Kabunggut akan musuh baliho kabunggut. Dulu para pejuang itu mampu meluluh lantakan senjata tajam, senjata peluru, mesiu dan granat dilawan dengan membruci. Nah, pasca Indonesia 1945 hari ini 2023, kira-kira 76 tahun Indonesia ini secara de facto de jure Indonesia merdeka. Tapi secara kenyataan negara ini belum merdeka. Baru Pak. Menurut Profesor Dr. Ihsanuddin Nursi, harta kekayaan negara urang itu paling nunepi ka rakyat itu sekitar 15% diduga dari sekian banyak harta kekayaan yang terkandung di dalam negeri ini. Padahal Undang-Undang Dasar Pasal 33 itu menyatakan seluruh harta kekayaan negara yang terkandung di dalamnya itu harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ayah PT Freeport milik Henry Kasihan yang sudah beroperasi lebih dari 100 tahun di Irian Jaya dan sekarang diperpanjang 60 tahun, itu hampir 85% sahamnya dikuasai oleh asing, 15% dikuasai oleh negara, dan mungkin bisa individu. Sekarang ada lagi kandungan nikel yang lebih mahal daripada emas, dan itu 90% menurut Pak Yusuf Kala mantan Wapres itu dikuasai juga oleh asing, belum batu bara, belum karet dan tek-tek mengek yang lainnya. Intinya menurut Ihsanuddin Nursi, lamun emas Indonesia bisa dinaturalisasi, maka setiap anggota individu rakyat Indonesia bakal kebagian 2,5 kg emas sakulah. Kira-kira lebih gede daripada BLT itu Pak. BLT 600.000. Tapi kalau PT Freeport Indonesia bisa dinasionalisasi, kurang kebagian 2,5 kg emas. Wayang kan ya Mas Kartono, wayang itu emas. Maka ini perlu kemerdekaan kedua Indonesia. Nah, kita mengalami berbagai pergantian kepemimpinan. Pertama Soekarno dengan ending yang tidak baik pada saat itu karena jatuh secara tidak terhormat. Ketika Soeharto mendapatkan Super Semar, surat perintah 11 Maret. Lalu Presiden Soeharto juga jatuh, dan jatuhnya tidak mengenakan karena gerakan reformasi tahun 1998. Lalu Soeharto digantikan oleh wakilnya, seorang anak bangsa yang paling cerdas, Profesor Dr. Diploma Engineering Baharudin Yusuf Habibie, yang otaknya itu diakui setara dengan Einstein, Bapak Ibu sekalian. Tapi jatuh juga karena proses berpisahnya Timur yang sekarang menjadi Timor Leste, dan referendumnya di zaman Pak Habibie. Lalu Habibie digantikan dengan Kiai Haji Abdurrahman Wahid, tapi Kiai Haji Abdurrahman Wahid diimpeach pada saat itu, lalu diganti dengan Megawati, dan Megawati digantikan dengan SBY, lalu SBY digantikan dengan Jokowi hari ini. Dari pergantian waktu ini kita merasakan, menurut para pengamat dan kita merasakan sendiri, bahwa
pemerintahan hari ini itu lebih apa? Lebih buruk. Bapak Ibu sekalian. Nah, kenapa terjadi hari ini? Hari ini begitu banyak undang-undang konstitusi negara yang dilabrak begitu saja. Jadi kenapa Pak Anies Baswedan dalam debat pertamanya ditanya tentang IKN, ibu kota negara? Karena proses ibu kota negara itu muncul tiba-tiba dan disahkan tengah malam, dan seluruh dokumen itu tidak pernah dibaca oleh anggota DPRD, tiba-tiba ketok palu jadi saja, sehingga ini menjadi perdebatan publik yang lama. Yang kedua, Mahkamah Konstitusi itu sebagai benteng konstitusi negara yang menjaga marwah sebuah bangsa. Tapi hari ini terjadi selengengan bahasa. Kalau Amerika terkenal dengan Paman Gusman, maka MK terkenal dengan Paman Gusman. Amerika terkenal dengan Paman Sam, MK terkenal dengan Paman Gusman. Betul. Itu kan? Bahkan di kepolisian itu, Kadipropam itu ada bentengnya kepolisian. Tapi dengan kasus Sambo yang menembak anak buahnya, maka runtuhlah seluruh tatanan daripada trust kepercayaan publik terhadap penjaga keamanan negara. Betul apa betul? Belum lagi tentang laskar santri yang ditembak di kilometer 50 sampai dihilangkan kilometer 50 yang areanya itu di bulldozer, dan sampai hari ini jejaknya tidak pernah ditemukan. Dan ini adalah PR luka bangsa yang harus dibangunkan. Betul apa betul? Belum lagi polarisasi politik tahun 2019 belum selesai. Kita 2 kali dukung Prabowo terus terang. Jadi urusan dukung Prabowo kita sudah mewakilkan 2 kali pemilu. Udah beres, kita berkontribusi untuk Prabowo. Betul. Nah, itu polarisasi politik pada saat itu antara kecebong dengan kampret itu hampir membuat disintegrasi bangsa. Berapa anak bangsa yang meninggal ketika mengawal persidangan di MK? Betul apa betul? Kurang apa kita untuk Prabowo? Nah, dan hari ini pada saat itu kita memilih Prabowo karena dorongan yang pertamanya adalah karena ada istimewa ulama pada saat itu, bukan kondisi baik dan tidak baik. Tetapi pemilu hari ini memaksa para kiai untuk turun dulu. Saya dengan Kiai Haji Muhammad Syarif Hidayatullah, pimpinan Pondok Pesantren Al Hasan, jarang-jarang kiai pesantren turun dulu hari ini. Kenapa? Pesantren di Al Hasan santrinya lebih dari 1.000 orang, di Dayasari lebih dari 5.000 orang. Saya cukup ngurus pesantren, saya cukup ngurus alumni. Tetapi untuk pemilu 2024 ini, kita yang sarungan, kita yang suka menghadapi kita untuk jihad politik ini, terpaksa kita turun gunung untuk menyelamatkan Indonesia di kemerdekaan yang kedua. Nah, pertanyaannya ada apa? Ada apa? Nah, pertanyaannya ada apa? Yang pertama, dunia hari ini secara geopolitik sesungguhnya Indonesia bisa menjadi dirijen permainan dunia. Kenapa? Karena kekuatan geopolitik dunia yang biasanya Amerika sebagai sololan, pemain tunggal Amerika itu, dia berhak menentukan siapa yang benar dan salah lewat opini dunia. Sehingga Afghanistan disebut sarang teroris, Hamas di Palestina Mujahid disebut apa? Teroris. Yang berjenggot disebut apa? Teroris. Dan itu media Amerika plus Yahudinya. Tapi hari ini Amerika sudah mulai luntur. Ketika Amerika membantu Ukraina dengan Zelensky-nya, maka sekarang aliansi dunia itu sudah mulai rapuh. Uni Eropa yang pertama mendeklirnya Inggris itu keluar dari Uni Eropa. Uni Eropa sudah kehilangan gigi. Amerika dengan membantu Ukraina dan sekarang membantu Israel itu sudah mulai kelimpungan, dan Joe Biden hari ini mendapatkan mosi tidak percaya, bahkan mengarah kepada impeachment Presiden Joe Biden. Joe Biden itu asalnya orang Padang, Ajo Abidin. Nah, jadi kalau Indonesia dengan 280 juta penduduknya, dengan sumber daya alam yang demikian dahsyat,
Dengan SDM yang demikian hebat ini, sesungguhnya Indonesia bisa menjadi nomor 1 di dunia. Kira-kira bisa nggak Indonesia menjadi nomor 1 di dunia? Bisa mohon. Nah, ya. Bapak kalau Bapak landing di Timur Tengah, itu yang kelihatan adalah hamparan gurun pasir, hamparan bebatuan. Tapi ketika kita pesawat landing mau di Soekarno-Hatta atau di Kertajati atau di Sepinggan Balikpapan atau di Kuala Namu di mana di Medan atau di Batam, itu kelihatan adalah hijau rano. Sehingga orang-orang kota mengatakan anduru simalan wa yaminan kulhum hadro. Saya melihat di Indonesia itu kanan kirinya hijau, walakin ainal gunam, tapi saya tidak melihat domba. Kenapa? Kota itu penduduknya hanya sekitar 2 juta, tapi dombanya ada sekitar 40 juta. Maka lomba main domba tinggal begitu. Maka coba lihat, kota itu penduduknya 2 juta, tapi bisa menyelenggarakan perhelatan sepak bola tingkat dunia. Ketika pemimpinnya ngerti dengan dakwah, perhelatan sepak bola bisa menjadi ajang dakwah Islam. Indonesia ini bisa menjadi negara besar. Syaratnya apa? Dirijennya adalah orang yang mendekati pada ideal memimpin bangsa Indonesia, dan itu jatuh pada pasangan Anies Baswedan. Allahu Akbar. Nah, kenapa dengan Anies Baswedan? Berapa menit ya? 5 menit ya. Kenapa jatuh dengan pasangan Anies Baswedan? Kita tidak ingin bicara yang lain, dengan Anies Baswedan saja. Pertama, dari sisi genetika keturunan, Anies Baswedan itu adalah genetika pahlawan. Genetika pahlawan, kakeknya H.R. Baswedan, beliaulah yang membawa surat dukungan Mesir untuk menyatakan Indonesia merdeka. Dari genetika pahlawan, insya Allah Mariana. Amin ya Allah. Jika nanti terpilih berkhianat, kita yang akan pertama untuk demo menurunkannya. Siapa beliau? Cekurang Sundama, Teng Manukeng, Anak Merak, Kunjungan Uyama, Karates Kalur Kahanda. Genetika pahlawan, insya Allah punya semangat kepahlawanan. Amin ya Allah. Yang kedua, Muhaimin Iskandar kecil-kecil, pendek kalawatan Habib, tapi logika yang pendek itu kecerdasannya lebih hebat daripada yang jangkung. Mau sebabnya? Sebab protein tidak betul tereng bisa ditemukan otak. Deket tempat. Betul. Karena dia jangkung, masuk ke ini telah mikir. Dia adalah cucu daripada pendiri Nahdlatul Ulama. Jadi di darah Muhaimin Iskandar ada ruh seorang genetika waliyun min auliyaillah. Jadi di sini bertemu antara kutub pahlawan dan kutub seorang wali. Insya Allah magnetnya sudah besar. Ini barang bagus ini. Ini barang bagus. Yang kedua, ada momen langka yang terjadi, dan ini tidak mungkin terjadi 30 tahun kemudian. Kenapa? Persatuan keumatan bersatu. Nahdliyin, Muhammadiyah, Persis, PUI, Matlabul Anwar, Perti, Al-Wasilah, semua bersatu kompak untuk mendukung pasangan Amin ini. Ini terjadi keumatan. Allahu Akbar. Tapi ada kekurangannya. Ini kurang modal. Ini kurang modal. Jadi pertanyaannya, bagaimana barang bagus ini ada laku di pasaran, tapi untuk memasarkannya kurang modal? Betul. APK kita bikin sendiri. Saya sudah buka pemanis ini di 7 kabupaten kota di seluruh Jawa Barat, dan insya Allah akan kita ratakan seluruh Jawa Barat. Dari mana duitnya? Saya teringat dengan kisah seorang para sahabat bahwa modal terbaik untuk genetika para pejuang adalah sunduguna, cuyuguna, modalnya dari pesa kita sendiri. Jadi kalau ibu yang hadir hari ini pulang dari sini berharap ada amplop, jangan harap. Tetapi kalau dapat pahala, insya dan pahala dari Allah itu lebih hebat. Siapkan semuanya bergerak. Angkat tangannya. Lalu katakan, kalau saya katakan siap bergerak, semua mengatakan siap. Allahu Akbar. Apakah semuanya siap bergerak? Tunggu dulu kan. Apakah semuanya siap bergerak? Itu genetika pejuang. Betul. Bagaimana kita memenangkan ini? Karena perubahan itu tidak
tidak akan mungkin terjadi kalau tidak diupayakan. Kunci yang pertama, perjuangan ini akan dimenangkan manakala kita memenangkan ruh. Memenangkan apa? Ruh. The winning value. Kalau mengerti itu harus punya nilai. Nilai apa yang mampu menggerakkan? Nah, nilai apa yang mampu menggerakkan? Nilai yang harus tertanam di dalam jiwa bahwa nilai keimananlah yang akan mampu menggerakkan ini. Bayangkan perang Badar itu jumlahnya umat Islam 315 dipimpin oleh Rasulullah, dan orang kafir pimpinan Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Janda belum ada. Tapi kalau Abu Janda hidup pada saat itu pasti Badar Jahal. Betul betul. Hari ini pun dia bela cucunya Israel, Abu Janda. Nah, kenapa Rasulullah memenangkan perang Badar pada saat itu yang diilustrasikan oleh Allah? Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah. Kemenangannya terletak pada nilai yang diperjuangkan. Apa nilai yang diperjuangkan? Perubahan. Perubahan. Cik Bapak, kurang jangan merubah. Nanti jadi hero nonjana dengan banyak program. Jadi yang harus dirubah pergerakan kita adalah satu, di dalam ruh kita harus ada nilai-nilai keimanan, karena ruh itulah akan hidup dengan iman. Orang yang mati hatinya tidak mungkin melakukan perubahan, tidak mungkin melakukan perubahan. Makanya para founding father bangsa dalam lagu Indonesia Raya tadi, pembangunan itu harus dimulai dengan bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Negeri ini tidak mungkin hadir ketika para pahlawan di hatinya ingin disebut pahlawan, ketika para pahlawan di hatinya ada komisaris. Saya ingin gabung dengan ini, kalau Anies jadi bismillah komisaris, tidak ada itu. Enggak ada, tidak ada. Makanya perjuangan kita adalah demi perjuangan sebuah perubahan bangsa. Bangsa besar ini harus didirijeni oleh seorang pemimpin yang cakap, cerdas, pergaulan networknya luas, dan insya Allah mudah-mudahan ini adalah tidak jauh dari kita harapkan perubahan akan terjadi di Indonesia. Kata kuncinya iman. Kata kuncinya apa? Yang kedua keyakinan. Yang kedua apa? Mesti yakin. Semari bahasa manjada. Kalau saya katakan manjada, semuanya bilang wajada. Manjada, manjada. Nukiyeng antu. Udah kayak bagelah kermalutin menenak mau energi pemilihan kan dia yang wow, sanajan lempang leur kundang itu poek kundang obor marek dilakonan cek sandri malah aku duduk nang anilah jadi walau tawalat sumaroh agahi, aku tidak akan duduk bertopang dagu walaupun gelombang musuh silih berganti datang. Baliho kita boleh kecil, betul apa betul? Tinggalin baliho PSI. Betul apa betul? Boleh. Betul apa betul? Lihat capres yang lain balihonya besar. Seluruh perangkat kekuasaan gerak. Betul apa betul? Aturan kita kan enggak milih. Masa calon wapres perangkat menteri jalan aja? Kacau apa tidak? Kacau apa tidak? Mulai siun-siun kacau apa tidak? Kacau. Indonesia harus dikembalikan kepada relnya. Jawabannya kita harus yakin bahwa calon kita itu akan memenangkan pertandingan ini. Amin ya Allah. Allahu Akbar. Sehingga sananya asal mimpi. Tapi Rasulullah ketika baru 7 tahun di kota Mekah, itu Allah menurunkan ayat gulibatir rum fi adnal ardi wa kum min ba'di walabin saya gitu. Dulu ada dua negara kuat, imperium namanya, satu Persia, yang kedua Romawi. Munai nama hiji Amerika, dua Rusia. Cek Allah teh ente Muhammad nu Islam kakara umur 7 tahun isukan akan seperti Romawi menjadi penguasa dunia. Dibangun mimpinya si gede. Maka mulai hari ini seluruh relawan yang hadir, ibu-ibu, bangunlah mimpi besar bahwa 14 Februari kita akan melihat di reading text seluruh berita TV nasional bahwa Anies memenangkan satu putaran 60%. Allah Akbar. Siapa?
adalah satu, rental namanya di sepertiga malam, rental namanya di sepertiga debeskeun ka Allah. Oh mau ku kolot-kolot nu kurang dosa, dosa udah jadi rental. Yang kedua, mulai saat ini kita hanya butuh waktu 48 hari lagi. Mulai saat ini gerak, silakan gerak semuanya. Tukang cilok deketan, dah soal aja ngaji tukang cilok ke sawah yang politik mah wan di sawah deketan ajingan ke ngaji deketan amin tong diganti ku kabul. Betul apa betul? Maka kata kuncinya khuliqal insanu min ma'il harakah li ajlil harakah fatahara innallaha ma'ak. Manusia diciptakan dari air yang bergerak supaya bergeraklah Allah bersama orang-orang yang bergerak. Sing yakin iya menang. Nomor kedua, gerak. Kalau saya katakan menangkan amin, semuanya bilang gerak. Allah Akbar. Siap? Menangkan amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yalah, foto heula.